Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1125 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. One Piece chapter terbaru akhirnya menyinggung tentang Trafalgar Law dan juga Eustace Captain Kidd. Penasaran kan dengan kondisi terupdate dari mereka? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Eits, satu lagi, bagi kalian pecinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus boba uhuy. Koran lampu merah milik Morgan yang berisikan berita tentang trio Quack, Luffy, Law, dan Kid akhirnya tersebar luas oleh burung-burungnya si Morgan. Shin berpindah ke markas Angkatan Laut. Fleet Admiral A. Suzuki terkejut saat melihat berita tersebut. Dia baru mengetahui jika bajak laut rambut merah juga sudah melakukan pergerakan dengan mengalahkan bajak laut Kid. Sebelumnya Akainu hanya mendapatkan informasi mengenai pertarungan antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut Hati milik Trafalgar Law. Informasi itu didapatkan Akainu dari cabang Angkatan Laut yang berada di Pulau Winner. Karena pertarungan Shanks dan Kid terjadi di Pulau Elbaf yang tak berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka pihak Angkatan Laut tidak mengetahui tentang hal tersebut. Lalu bagaimana cara Morgan bisa mengetahui berita tentang pertarungan si Jackie melawan si Jabrik? Itulah yang masih menjadi pertanyaan. Sepertinya Morgan mengetahui dari burung-burung pelikannya yang tersebar luas di seluruh dunia. Dan itulah alasan mengapa Morgan yang pertama kali mengetahui jika Roger berhasil sampai ke Pulau Laftel dan menobatkannya sebagai Raja Bajak Laut. Shin kemudian memperlihatkan kapal dari bajak laut Kurohige. Ternyata anak buah dari Law yang dikalahkan oleh Kurohige dimasukkan ke dalam tahanan dan saat ini mereka sedang ditahan bersama dengan Puding. Kapal tersebut sebentar lagi sampai di Pulau Hachinosu. Kru Law berharap jika kaptennya dan Beppo bisa selamat dan mereka baik-baik saja. Shin kemudian berpindah ke sebuah pulau. Beppo berhasil membawa Law berenang ke sebuah pulau yang lumayan jauh dari tempat pertarungan mereka melawan Kurohige. Law akhirnya sadar dan dia merasa kesal pada dirinya sendiri karena dia tak bisa menyelamatkan nakamanya. Namun Law menyadari jika dia tak memiliki kekuatan yang cukup untuk solo Lord Kurohige, apalagi sampai masuk ke sarang bajak laut di Pulau Hachinosu. Ditambah dengan 100 bajak laut yang jantungnya dia ambil saat insiden Rocky Port masih berada di Hachinosu. Sehingga jika hanya dia dan Beppo yang ke sana, sama saja dengan mati konyol. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri Law dan berkata jika dia bisa membantunya melawan bajak laut Kurohige. Ternyata pria misterius itu berasal dari pasukan revolusioner. Pemimpin mereka yaitu Monkey D. Dragon meminta anggotanya untuk mencari Trafalgar Law. Mengapa Dragon mencari sosok Law? Yap, ketika Dragon mengadakan rapat bersama Sabo dan Ivankov yang membahas tentang insiden di Kongres Reverie. Sabo sempat menceritakan jika dia melihat sosok yang duduk di singgasana kosong, sosok yang menjadi raja dunia di balik layar, dan mengatasnamakan dirinya sebagai Mu. Mendengar nama Mu disebut, Ivankov langsung teringat dengan salah satu nama dari pendiri pemerintah dunia saat 900 tahun yang lalu, bernama Nerona Imu. Ivankov lalu membuka buku RPUL tentang perbuah iblisan dan menunjukkan pada Sabo jika seorang dapat menjadi immortal jika diberikan operasi keabadian dari buah iblis OP Nomi. Yap, itulah alasan Dragon ingin bertemu dengan Trafalgar Law. Dia ingin mengetahui apakah ada cara untuk menghilangkan efek dari operasi keabadian dari buah iblis OP Nomi. Hal itu dilakukan oleh Dragon karena dia tak mau gerasak kerusuk ketika nantinya bertarung melawan Im Sama tanpa mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Law menyetujui tawaran dari pria itu. Dia sudah banyak mendengar mengenai pasukan revolusioner dari Nico Robin. Apalagi saat ini Law memang membutuhkan bantuan jika memang dia ingin mengalahkan Kurohige. Terlebih lagi, impian Law saat ini adalah untuk mengetahui rahasia sebenarnya dari inisial D yang dia miliki. Dengan mengalahkan pemerintah dunia dan mengetahui seluruh sejarah mengenai abad kekosongan lah, impian dari Trafalgar Law bisa terwujud. Hal yang selaras dengan tujuan dari pasukan revolusioner, yaitu menggulingkan pemerintahan dunia yang korup saat ini.
Namun apakah Dragon dan pasukan revolusioner mau membantu Law untuk mengalahkan bajak laut Kurohige? Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat pasukan revolusi bisa saja menyerang Pulau Hachinosu. Pertama adalah karena Monkey di Garp. Garp ada di Pulau Hachinosu dan seseorang harus datang menyelamatkannya sebelum dia diperlakukan tak senonoh oleh bajak laut Kurohige. Lalu yang kedua adalah jika Dragon bisa mengalahkan Kurohige, maka dia bisa merebut kembali salinan Rod Poneglyph yang dicuri oleh Teach dari Law. Untuk mengubah dunia, pasukan revolusi wajib mendapatkan harta karun One Piece, karena dalam pesan yang disiarkan oleh Dr. Vegapunk dalam film panasnya, dikatakan bahwa siapa saja yang mendapatkan harta karun One Piece, dia dapat merubah dunia ini. Shin kemudian berpindah ke Pulau Elbaf. Bajak laut Kid diperlihatkan sudah berada di pantai Pulau Elbaf. Ternyata Kid dan krunya diselamatkan oleh sang pria misterius yang muncul di panel akhir manga One Piece chapter 1124. Entah apa alasan mengapa pria itu menyelamatkan Kid, namun baik Kid dan Law, keduanya masih memiliki keterkaitan dengan pencarian harta karun One Piece. Meskipun wajah mereka tak diperlihatkan pada panel ketika Vegapunk mengatakan tentang sosok yang bisa mendapatkan harta karun One Piece untuk saat ini. Itulah mengapa baik Kid dan Law harus beraliansi dengan faksi lain agar impian mereka bisa tercapai. Jika Law bergabung dengan pasukan revolusioner, bagaimana dengan Kid? Kid memiliki informasi mengenai sosok pria dengan bekas luka bakar yang memiliki Rod Poneglyph terakhir. Itulah alasan mengapa Kid dan Luffy dipertemukan lagi di Elbaf, agar Luffy bisa mengetahui mengenai informasi tersebut. Akan sangat menarik jika Kid nantinya bergabung dengan organisasi Cross Guild. Cross Guild akan sangat cocok dengan Kid, karena masing-masing dari anggotanya tidak saling percaya satu sama lain. Tidak ada ikatan jasmani serta rohani dalam organisasi Cross Guild. Ditambah lagi, Buggy juga sangat terobsesi untuk mengalahkan Shanks. Sehingga sangat cocok untuk Kid bergabung dengan Cross Guild, karena Kid sudah ditelanjangi 2 kali oleh bajak lautnya Jackie. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai nasib dari Law dan Kid yang akan diperlihatkan dalam One Piece chapter terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!